Sambil santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridhaan nafsihi wa jinnata arsihi wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kabiran ala ni'matil islami wal imani wal ihsan wa ala qawlihi fil qur'anil ajim. Fazkuruni azkurkum wazkuruni wa la takfurun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin alladzi unzila ilaihi kitabullahil mubin wa kalamuhul munajjahu an kalamil makhluqin. Salatu wassalaman daimaini alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban ridha ta'ala fi amri dini wa dunya al-akhirah wa 'ala kulli niyatin shalihah maqbulah fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah. Lillah hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina syafina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami' ahli baiti rasulillah wa azwaji wa dzurriyyatihi khususan sayyidatina Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha wa summa khususan sayyidina Fatimah Jamra wa ala alihi Hasan wa Husain wa dzurriyyatihi wal jami' wa summa ila arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum summa ila arwahi ulama rasulin asadatina Abi Bakar wa Umar Usman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahi wa summa ila arwahil awli wa sawli wa salihin wa a'immati rasidina wal ulama al-amil wa sufiyatil muhalikin wa ahli zikri wa tauhidi wa masyayina fid dini khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirran wa nawalahu wa masayyi hajjil baldata ajma'in radiyallahu anhum ajma'in wa summa ila amwatina amwatikum walidina walidikum wa syaikhina fid din wa amwatil muslimin ajma'in khususan semua khususan Syekh Haji wa summa ila arwahi jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat khususan jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat jamaah istalim dan surur annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa darajatihim fil jannah wa yudkhiluhum barakati masrari wa anwarihim wa lumi wa nafati fid dini wa ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadratil mukarramin, para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Razak beserta keluarga besarnya, dan juga orang-orang tua kita yang lain yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu, yang mudah-mudahan orang-orang tua kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, dikuatkan iman Islam serta ketakwaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, diluaskan rezekinya, diterima amal ibadahnya, dan juga diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati para sahibul majlis,
aparatur pemerintah, Bapak RT, dan juga para stafnya, Bapak-bapak, hadirin jamaah talim yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini walaupun cuacanya agak sedikit mengundang ya, dingin-dingin gimana gitu. Namun tidak mengurangi niat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan langkah kita, niat kita, serta duduknya kita di majlis talim ini menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita dan juga menjadi saksi kelak di hadapan Allah untuk meringankan daripada hisab-hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para tabi'innya hingga kepada umatnya akhir zaman, yang mudah-mudahan berkah salawat kita semua diakui umat oleh baginda Rasul, sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafaatul ujma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk pada pelajaran kita terlebih dahulu mari sama-sama kita niat dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tajgir wa nafa'a wal intiba' wal ibadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtighai wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum juga kita masuk kepada pelajaran kita terlebih dahulu sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Lebak Banten sana ya, yang mana beliau sedang mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tanahnya goyang ya, buminya goyang, terus ditimpa kebanjiran yang begitu dahsyat ya. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Lebak Banten diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan. Dan bagi kita yang mendoakan, mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doakan kaum muslimin dan muslimat yang ada di mana lagi perang Ukraina ya, karena Ukraina itu banyak negara pecahan Rusia yang juga Uni Soviet yang beraliran Islam di sana ya banyak ya. Ya kita doakan saudara-saudara kita yang muslim yang sedang perang juga, mudah-mudahan beliau perangnya cepat selesai dan selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah maqbulah fi bila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi qaryati Lebak Banten wa fi jazirati Ukraina. Barakati suratil Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kadaba wa yubdabu abadal abidin wa dahara dahirin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihim fi darain. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab yang keempat. Ini pilar-pilar tentang kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, maka pilar-pilarnya ini harus kita ketahui dulu, ya. Supaya apa? Supaya kebahagiaan itu datang kepada kita. Kalau kita pengen bahagia di dunia, bahagia di akhirat, namun pilar-pilarnya kita nggak tahu, maka kebahagiaan itu semu, ya. Itu semu. Baik, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahanna khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang meremehkan atau menganggap sepele 5 perkara, maka ia akan rugi dalam 5 perkara. Ya, ingat. Kita pengen bahagia tapi kita meremehkan 5, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu kata Rasul. Yang pertama apa? Manis tahaffa bil ulama'i khosirad dina. Yang pertama, barang siapa yang meremehkan ulama, berarti ia rugi dalam agamanya. Ya. Kita pengen agama kita tetap jaya, kita pengen agama Islam itu tetap kokoh, tapi kita meremehkan ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang mukhlisin, maka agama kita akan lemah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa man istahaffa bil umara'i khasirad dunya. Barang siapa yang meremehkan penguasa, Pak, penguasa itu pilihan, udah ketentuan takdir ya, takdir. Maka kata Rasul, khasirad dunya, dunianya pasti akan rugi. Begitu. Jadi kalau misalnya kita meremehkan umaro, rugi dunia kita, ya kan? Jajal ngomong sembarangan, dibendeng kita. Itu karena dia lagi punya kekuasaan soalnya, begitu. Yang kedua, yang ketiga, wa man istahaffa bil jirani khasirul manafi'a. Yang ketiga, kata Rasul, barang siapa yang menjauhi tetangganya, tentu akan jauh daripada pertolongan. Ayo kita coba lihat. Kalau kita nih sama tetangga tidak saling tegur, tidak saling sapa, tidak saling tolong menolong, pasti suatu saat kita akan rugi, Pak. Tidak akan ada yang nolong kita, Pak. Jadi wajar, Pak. Ini bukan hukum. Inilah perkataan Rasul. Kalau misalnya kita sama tetangga itu tidak cekatan, tidak tidak mau tahu, bahasanya masa bodoh aja, Pak. Siap-siap kita nanti tidak akan ada yang nolongnya. Karena ini perkataan Rasul, Pak ya. Iya.
Gitu ya, pas begitu terjadi sesuatu pada keluarga kita, kok orang sepi, kok orang nggak ada yang begini, nggak ada yang begini terhadap kita. Nah ini jangan salahkan tetangga dan jangan salahkan masyarakat, salahkan diri kita, Pak. Ya, itu begitu. Yang keempat, wa man istahaba bil aqribai khasiral mawaddata. Barang siapa yang meremehkan kekeluargaan nih Pak, keluar sekarang, maka jelas ia tidak akan memperoleh kasih sayang. Kita meremehkan keluarga kita, umpamanya kita punya saudara berapa nih Pak? Umpamanya 5 atau 7 orang, yang umpamanya kita punya saudara, anak dari emak kita atau bapak kita. Yang lain kita kagak perhatiin saudara-saudara kita remehkan saudara kita, maka siap-siap kita nggak bakal mendapatkan kasih sayang Pak. Ya, ini hukum Pak. Ya, ini hukum. Begitu. Makanya sama saudara jangan saling gontok, ya. Jangan saling hina. Jangan saling perhitungan dan lain sebagainya, jangan Pak ya. Kita saling bantu sama saudara kita begini, bantuin. Saudara kita pusing, tanyain apa yang dipusinginnya. Begitu Pak. Nanti kita akan mendapatkan kasih sayang. Begitu kita punya sesuatu, kita kata saudara-saudara kita nih, lu kenapa? Langsung ditanyain Pak. Coba kalau misalnya kita sama saudara nggak peduli, lu mau nyungsep kayak lu mau apa gimana ke saudara kita nih, ntar juga begitu kita punya masalah ya, udah amat mau gue pikirin tuh. Begitu Pak, nggak ada kasih sayang sama saudara. Makanya ayo Pak, sama saudara jangan saling gontok. Makanya kita harus saling asih, saling asuh, begitu ya. Gitu. Yang keempat. Yang kelima, wa man istahaba bi ahlihi khosirati bal ma'isati. Barang siapa yang meretakkan hubungan kekeluargaan, ia akan hina penghidupannya. Ini perkataan Rasul, ini pasti terjadi Pak. Kita nih, umpamanya serakah. Kebanyakan itu kalau yang namanya di keluarga itu banyak serakah Pak ya. Itu bencana tuh Pak, bencana. Serakah itu bencana. Iya. Orang yang serakah, ini problem keluarga ini biasanya Pak ya. Ini sering terjadi. Bukan bisa saya Pak, bukan. Ini tapi ini hadis Rasul yang saya bacain ya. Lu bisa aja tadu begitu. Jangan begitu. Ini perkataan Rasul Pak. Saya cuma ngasih gambaran aja ya. Ngasih gambaran gitu. Siapa yang meretakkan hubungan kekeluargaan, ia akan hina kehidupan. Sekarang gini, biasanya yang terjadi dalam keluarga antara anak dengan anak atau saudara dengan saudara, ini yang bikin pecah keluarga itu satu Pak, serakah. Benar nggak? Jauh. Ini masalah warisan Pak nih. Ini warisan ini riskan Pak, warisan itu riskan. Makanya hati-hati urusan warisan ya Pak. Urusan warisan itu sampai akhirat Pak. Terjadi di dunia tapi tembus ke akhirat, itu warisan. Kadang-kadang udah dibagi sekian sama orang tua kita, umpamanya ini masih kurang Pak. Ini masih kurang aja nih. Nah ini bencana begitu. Begitu dia serakah, atau tuh mungkin waktu lagi orang tuanya masih ada di alam dunia, ya kan, masih hidup orang tuanya nih, warisannya belum dibagi. Ternyata ada satu saudara nih yang sekiranya serakah. Nah ini yang lain-lain ngalah. Tapi dalam hatinya dia akan bersumpah serapah Pak, makan dah bagian gue, begitu Pak. Nah nanti ujung-ujungnya apa? Hina. Coba lihat Pak, orang yang serakah hidup dalam dunia masih ada nggak yang tetap Pak? Boleh di Pak ya. Ujung-ujungnya Pak kadang-kadang dia habis-habisan. Itu hina. Makanya jangan serakah. Saya pernah dipesan sama bapak saya begini Pak, Sir, kamu jangan ngurusin urusan warisan. Makanya waktu lagi saya mondok itu saya dibeliin kitab itu Pak, sampai selemari saya dibeliin Pak. Nih modalnya Sir. Kalau kamu bisa punya kamu bisa punya harta di ujung pulpen, insya Allah gak ada yang ngerebut kalau di ujung pulpen Pak. Siapa yang ngerebut pulpen Pak? Harganya 5.000. Tapi gimana caranya pulpen itu bisa jadi harta? Begitu. Nah ini pesan orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya tuh pernah ngalamin begitu Pak. Ya kan? Orang tua saya itu, ya wallahu alam nih ya. Ini menurut cerita dari ini.
Menurut cerita orang tua saya itu Pak, danau Serengseng sampai itu Bulak Sapi itu semuanya warisan tuh Pak, warisan. Cuman ada yang serakah saudara, ya kan, yang jadi mandor segala macam dan itu banyak serakah. Sekarang habis semuanya Pak. Dan orang tua saya karena bapaknya meninggal umur 5 tahun, ya umur 5 tahun meninggal. Nah begitu meninggal, ini yatim ini ada 5. Itu ada yang dijual Pak Kanuan ke apa namanya, ke Kerawang, 2 saudaranya yang dijual. Dan zaman susah, jadi itu anak ditukarin beras 2 gantang Pak, 2 gantang. Kayaknya saya punya saudara, dari saudara di Kerawang itu 2. Ada cang kecil ada, itu ada, itu dijual, diganti 2 gantang buat ngemparin anak yatim yang di rumah nih, yang 3, begitu ya. Itu kalau di zaman dulu kan itu ada musim derep namanya, itu dijual Pak. Itu karena keserakan saudara-saudaranya habis, ya. Saudaranya sekarang juga habis ya, banyak gitu cerita-cerita seperti itu. Saya tidak menceritakan orang lain tapi keluarga saya Pak ya. Iya gitu. Itu banyak. Makanya Pak jangan seperti itu, jangan berapa nantinya. Karena Rasul sudah mengatakan siapa yang meretakkan hubungan kekeluargaan, ia akan hina penghidupannya. Ini kata Rasul. Kalau yang namanya Rasul sudah mengatakan Pak, ini pasti terjadinya. Mungkin memang tidak sekarang. Begitu sekarang kita melakukan itu, enggak sekarang Pak. Sekarang kalau masih ada masih enak aja. Tapi cepat habis ya, habis. Ya boleh Bapak lihat penghidupan tuh lihat. Boleh kita lihat ya, pengalaman. Makanya itu jadikan contoh Pak. Mungkin banyak juga dari keluarga dari Pak Haji Rojak itu mungkin ada yang seperti itu ya Pak Haji ya. Ada. Akhirnya sampai habis-habisan akhirnya. Nah itu begitu. Makanya jangan Pak ya. Ini Rasulullah SAW pesan kepada kita semua. Gitu ya. Itu tentang keluarga. Makanya sama keluarga itu jangan sampai seperti itu. Kalau bisa mah kita saling akur. Apalagi kalau yang namanya udah dijatai sama orang tua, udah dibagi sama orang tua, jangan ribut kurang. Karena itu bukan jeripayah kita, bukan. Jeripayah orang tua kita. Dibagi alhamdulillah. Kalau dibagi juga harus alhamdulillah. Orang punya orang tua sih. Gitu. Cuma kadang-kadang udah dibagi sama orang tua masih kurang. Kalau dibagi namanya juga dibagi. Kecuali boleh beli sendiri. Kurang boleh cari. Begitu boleh dibagi. Boleh dibagi juga alhamdulillah. Ya Allah. Gitu. Kalau boleh buat kita mah Pak. Kadang-kadang orang tua kita zaman dulu Pak. Ya kan biar dia kagak makan dipikirin anak yang dipikirin. Ingat? Kita kayak gitu. Kita udah dibagi masih sama orang tua masih ngelawan. Baik kita Maya. Masih kurang terima kasihnya. Udah dikasih lu bagian lu ini, otak-atik baik gitu. Ya. Itu kita tuh. Nah, ini akan kita bahas dari 1 Pak. Dari 1 ya. Jadi kalau kita pengen bahagia, maka kita harus tahu pilar-pilarnya. Ya, itu pilar-pilar tuh Pak, pilar-pilar kita merasa. Jadi gini, sama keluarga kita pengen bahagia nih, jangan retakkan hubungan keluarga. Ada masalah dikit, rempukin, musyawarah. Ya, jangan sampai masalah sedikit akhirnya jadi luas. Jangan sampai. Itu pilar namanya. Kalau pilar itu kita jaga, insya Allah kebahagiaan akan kita raih. Coba Pak, walaupun kita tidak dititipkan harta yang berlimpah oleh Allah, tapi kalau keluarga akur, coba anak yang gede sama yang mudaan akur, yang mudaan sama yang mudaan lagi akur, enak, ya kan? Berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing, berat sama di, gitu ya? Bahasanya. Iya, coba kalau misalnya nih, gini Pak. Kita pengen bahagiain orang tua, kata yang tua begini, gua ada duit cepet nih, ya gua cuma bisa gocap, nggak apa-apa gocap. Terus yang ada lagi adanya, gua cuma ada 25. Lah orang tua ntar lama-lama jadi banyak. Yang atu cepet, yang atu gocap, yang atu jigo, yang atu 10.000. Lah kan jadi 200.000. Lebih kan? Terus jadi bisa beli di Samsung 10, gak bang, seslop. Itu begitu. Coba kalau misalnya kita kagak akur, saudara sama saudara kagak akur, orang tua loh, kita bagi. Orang tua, enggak, gitu kan kadang-kadang.
biarin dia waktu. Begitu Pak. Enggak bahagia jadi orang tua, akhirnya orang tua berdoa juga. Ya lah lu ya. Gitu kadang-kadang ya kan. Iya Pak, ini kehidupan memang begitu kehidupan tuh. Iya begitu, Iya itu Pak ya, makanya jangan itu kita rakan ya. Jadi yang pertama, apabila kita ingin bahagia, maka kita harus menghormati ulama, siapapun itu ulamanya Pak, ya kan? Tetap hormat kita kepada ulama. Kalau dia menunjukkan kebaikan kepada kita untuk menuju kepada jalannya ridho Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, begini dalam sabdanya, man akramu aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa'ahul jannah. Ya. Jadi kata Rasul, barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramani, maka sungguh ia memuliakan aku, kata Rasul. Waman akramani faqad akramallah, dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Rasul, maka sungguh ia memuliakan Allah. Waman akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka fa'auhul jannah, maka dijamin surga. Begitu. Jadi jangan lihat, makanya ada bahasa ulama tuh, unjur makola wala tanjur mankola. Lihat hukum yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikannya. Insya Allah selamat. Itu kata ulama, ya. Dan enaknya tuh Pak, enaknya kita bergaul dengan para ulama, ya bukan ustadz Pak, tapi ulama Pak ya. Kalau ustadz belum tentu ulama Pak. Ya, ini ulama, gitu ya. Jadi di dalam sabda Rasul yang lain dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, man jaro aliman faka'an nama zaroni, ya. Barang siapa yang ziarah kepada orang alim, faka'an nama jaroni, maka ya sungguh ia berziarah kepadaku, kata Rasul. Waman sofaha aliman faka'an nama sofihani, ya. Dan barang siapa yang berjabat tangan kepada orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan dengan aku. Tuhan, ya, itu. Wa man jalasa aliman faka'annama jalisani fid dunya, ya. Wa man jalisani fid dunya ajlastuhu ma'iya yaumal qiyamah, ya. Dan barang siapa yang duduk bersama orang-orang alim, maka seolah-olah seperti ia duduk bersamaku, kata Rasul, pada dunia. Dan barang siapa yang duduk kepadaku, maka pada dunia aku akan dudukkan, aku akan duduk nanti bersamanya pada hari kiamat. Jadi kalau bisa nanti di hari kiamat pengen duduk dengan Rasul, ya, berdampingan dengan Rasul, maka di alam dunia ini sering-sering duduk sama orang-orang alim, begitu ya. Walaupun kita nggak bisa ngaji Pak, tapi duduk sama orang alim, insya Allah berkah nantinya. Amin. Gitu, ya. Kadang-kadang kita, makanya kata ulama begini, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhiban wala takun khomisan. Jadilah kamu orang alim, atau jadilah orang kamu yang belajar kepada orang alim, atau jadilah kamu orang yang mendengarkan perkataan orang alim, atau jadilah engkau orang yang cinta kepada orang alim, tapi jangan jadi orang yang kelima.
belajar kagak mau, dengerin kagak mau, demen juga kagak, menghina mulai ada. Rusak kalau yang begitu ya. Iya gitu. Itu ya. Dan juga di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ziarah akan orang alim atau yakni kuburannya Pak, kuburan orang alim banyak ya Pak, aulia Allah tuh banyak Pak. Jangan dibilang bid'ah Pak. Ya kan? Apalagi kita punya bendera NU umpama nih ya, ziarah bid'ah bukan NU. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Ziarah. Emang kayak kita pergi haji, Pak. Pergi haji emang ngapain? Ziarah. Cuman diplengsokin itu kitab-kitab klasik karangan ulama, diplengsokin sama apa? Sama Salafi Wahabi. Dicoret tuh, Pak. Yang dibilang janganlah kamu ziarah ke makam Rasul, tapi ziarahlah ke Masjid Rasul. Ya kan? Pada dasarnya perkataannya itu ziarahlah kamu ke makam Rasul. Itu Pak, itu maksudnya perintahnya mah. Bukan ke Masjid Rasul, bukan, masih banyak Pak. Iya kan? Tapi kalau makam Rasul banyak, satu cuma. Jadi kita ke Mekah, ya kita ke Madinah, itu tujuan untuk ziarah kepada Rasul, bukan ke Masjid Rasul. Diplengsokin itu sama Salafi Wahabi. Makanya Salafi Wahabi itu nggak boleh bid'ah ziarah, gitu. Tapi kalau orang-orang ahli sunnah wal jamaah ziarah Pak. Orang-orang alim, kenapa kita perlu ziarah ke tempat orang-orang alim, orang aulia Allah, orang-orang soleh? Karena di situ Allah menurunkan rahmat tuh Pak. Di makam itu Allah turunkan rahmat, ya kan? Nah, begitu kita ngedoa karena rahmat banyak diturunkan oleh Allah, cepat makbul doa kita. Itu begitu maksudnya. Ya, bukan berarti kita meminta kuburan, bukan, salah lagi kita mau mengirimkan hadiah kepada aulia Allah. Supaya apa? Supaya doa kita cepat. Begitu, ya. Kayaknya kata Rasul, barang siapa yang ziarah akan orang alim, yakni kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat atau baca Yasin dan lain sebagainya, ya kan? Daripada kitab Allah, niscaya memberikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebilang-bilangan langkahnya satu mahligai di dalam surga. Jadi kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya kita nih berangkat kemana nih, umpamanya ke orang-orang aulia Allah, kita ziarah ke makamnya ya yang udah meninggal, itu setiap langkah kita dibangunkan gedung oleh Allah dalam surga. Amin. Begitu. Ya, itu Rasul ya. Dan adalah baginya dari setiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahligai juga di dalam surga. Dan itu mahligainya itu dibangun dari apa Pak? Kalau kita ini dibangun dari batu bata, ya kan? Atau batu pres. Kalau di surga dibangunnya dari emas Pak. Kenapa? Di surga emas nggak laku. Emas nggak laku ya. Makanya dibuat bikin rumah, kalau disuruh saking banyaknya kagak laku juga, orang kagak perlu emas, makanya dibuat bata di sana emas, ya. Seperti yang tersebut di dalam Riyadhur Rayyahin, ya, di dalam kitab Riyadhur Rayyahin. Dan juga ini ada cerita makanya kenapa kita harus memuliakan ulama. Ini cerita atau hikayat dari Ka'ab Ahbar. Ini buat kepentingan kita nanti di akhirat, ya. Apa kata Ka'ab Ahbar? Berkata ia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hambanya. Nanti di akhirat dihisab kita semua, perbuatan amal kita, baik itu yang buruk yang jelek, semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila lebih berat kejahatan kita atau amal kejahatan kita atas perbuatan kebaikan kita, maka diperintahkan ia untuk masuk ke dalam neraka. Kalau bisa di alam dunia nih pekerjaan kita itu lebih banyak buruknya ketimbang baiknya, maka nanti di akhirat
kita akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, maka kata kabar apabila dibawa dengan dia, ya, dibawa ia kepadanya, dibawa ia ke dalam neraka. Lalu Allah bertanya nih, berfirman Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Hai Jibril, ya, temuilah olehmu akan hambaku itu. Suruh temuin malaikat Jibril nanti nih. Hai Jibril, coba periksa tuh si Fulan bin si Fulan. Begitu. Suruh periksa nanti kita. Begitu ditimbang nih Pak, amal kita jelek semua Pak. Begitu ditimbang amal kita buruk semua, lebih banyak buruknya ketimbang kebaikannya. Maka langsung diperintahkan ke dalam neraka. Begitu sampai ini mau sampai neraka, lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai Jibril, coba periksa dulu. Periksa, amalnya saya tahu jelek, semuanya jelek. Tukang tarok, tukang bobok, tukang bukan tali androk, tukang nyolokkan liang ngorok, gak ada bagus-bagusnya itu manusia. Begitu ya kan? Iya. Tapi aku masih ada nih kasih sayang kepada Allah, karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, ya kan? Sebelum kamu masukin itu, surat sekarang periksa dulu dah. Diperiksa. Apa yang diperiksa olehku ya Allah, gitu ya. Gini, kata Allah, hai Jibril, tanyakan olehmu akan hambaku yang banyak dosa itu, adakah ia pernah duduk di majlis bersama orang alim waktu lagi di dunia? Tuh Pak, enak aja jadi orang alim Pak. Enak, duduk doang Pak, nanti dia dapat syafaat di sana Pak. Tuh duduk doang sama orang alim. Ya? Duduk sama orang alim, kata Allah itu udah jadi syafaat nanti. Periksa dulu, periksa. Dia pernah nggak duduk sama orang alim dulu waktu di alam dunia? Maka aku pun kata malaikat Jibril, maka aku ampuni baginya. Tuh, cuman duduk sama orang alim doang Pak, duduk sama orang alim. Kagak uji bisa ngaji kagak? Ya kan? Duduk sama orang alim, kata Allah aku ampuni dosanya. Tuh enak ya Pak, ya. Makanya kita nggak boleh ngeremehin ulama, ya. Duduk sama orang alim saja diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Gitu. Baginya dengan syafaatnya. Syafaat apa? Syafaat duduk bersama orang alim. Maka lalu bertanya malaikat Jibril kepada si hamba tersebut yang banyak dosa. Maka berkata ia, tidak, saya nggak pernah duduk sama orang alim. Waduh, berabe. Berabe. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Kata kabar begini. Lalu Allah berfirman lagi kepada malaikat Jibril, oke, kalau misalnya emang tuh hamba emang udah amalnya jelek, ya jelek semua, kebaikannya sedikit, suruh duduk sama orang alim kagak mau. Sekarang tanya lagi dah. Kata Allah kepada malaikat Jibril, apa yang ditanya? Tanyakan olehmu akan dia, adakah ia cinta akan orang alim? Cinta Pak, cuma cinta doang. Cinta nih, ya kan? Cinta sama orang alim. Maka malaikat Jibril bertanya lagi, hei Bulan bin Bulan, kamu waktu di dalam dunia suka kagak sama orang alim? Agak katanya. Demen sama orang alim, duduk kagak, ya kan? Cinta kagak katanya. Oke, kata Allah begini. Oke, kalau bisa dia kagak demen sama ulama, nggak apa-apa dah. Tapi tanya lagi, lalu Allah berfirman lagi, hai Jibril, tanyakan olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Mungkin gini, dia ngaji mah kagak, terus demen sama ulama mah kagak. Tapi mungkin pernah kali dia dulu waktu lagi kiai lagi duduk dimakan di warteg, dia ikut duduk di warteg gitu lah. Pernah duduk bareng kali satu hidangan. Kata Allah begitu. Maka aku tanyakan lagi kepada hamba itu, kata malaikat Jibril. Katanya tidak, orang aku kagak temen sama ulama. Jadi makan juga gak mau sama ulama. Begitu ya kan? Kagak juga Pak, ya? Lalu Allah berfirman lagi kepada malaikat Jibril, tanyakan olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampungnya orang alim? Tuh, diam di kampung sama orang alim itu jadi syafaat Pak. Nah ya, kalau diam sama orang, cuma kudu sabar kalau diam tempat orang alim. Di rumah orang alim itu gandeng Pak, berisik, ya kan?
Karena banyak yang datang, banyak yang segala macam, bla 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 segala macam begitu. Kalau duduk ke orang alim, rumahnya nggak pernah sepi-sepi. Ya, duduk ke orang alim, syirik gua, ayo, ya, dengan ada acara, acara apa sih itu di acara-acarain, begitu, ya kan? Tuh, duduk di kampung orang alim aja dapat sapaan, begitu, ya. Oke, maka dikatakan lagi oleh malaikat Jibril, Fulan, kamu sekampung gak kamu orang alim? Kagak. Masa Allah. Marah, Masya Allah. Ya gua kagak demen sama orang alim, tinggal di kampung orang alim gitu itu banyak fitnah katanya begitu. Ya, segala macam dan lain sebagainya. Lalu apa? Allah berfirman lagi, tanyakan oleh Muhammad Jibril, akan hambaku itu, ada kamu fakat namanya akan nama orang alim. Tuh, nama doang Pak, misalnya Syafi'i. Syafi'i itu ulama Syafi'i Pak. Dapat syafaat Pak. Jangan namain anak tuh namain ulama, namain anak John. Joni. Koming. Ulama tuh namain anak itu yang ada berbau-bau ulama. Itu ada syafaat nanti, ada nilai lebihnya nanti di akhirat Pak. Namanya aja iltibas, ya kan? Ya apalagi kalau bicara nama Muhammad Pak. Nama Muhammad itu sama dengan Nabi. Bagus itu nanti. Makanya sunnah itu Pak kalau bisa nama. Oke pakai nama yang lain gue begini. Muhammad apa? Gitu. Ahmad apa? Itu ada syafaatnya nanti. Jadi jangan dikira nama itu main-main. Nama itu dicatat pada Lauhil Mahfuz oleh Allah. Begitu nanti di daun pohon surga itu nama kita ada di sono. Ya kalau misalnya kita udah mau sampai ajal tuh daunnya kering, mulai menguning, jatuh tuh daun. Begitu daun itu jatuh, lalu malaikat itu cari Pak, turun ke bumi, malaikat cari rezeki kita. Dicari di barat, udah habis. Dicari di timur, udah habis rezekinya. Dicari di selatan, habis. Dicari di utara, habis. Wah, mati dah Pak. Kalau rezekinya udah habis dicari oleh malaikat, nyampe dah ajalnya. Begitu. Tapi kalau bisa dilihat, rezekinya masih ada di pojokan, cuma 100.000, masih hidup Pak, masih hidup. Begitu biar udah mangap-mangap nih, biar udah mangap-mangap. Begitu dari pojokan, rezekinya masih ada, masih hidup Pak, nggak mati kagak. Begitu. Jadi kenapa orang itu meninggal? Bukan karena corona, rezekinya habis, ajalnya nyampe. Begitu, kan malaikat yang nyari rezeki kita, begitu. Itu nama Pak, nama kita bersamaan dengan nama ulama, insya Allah dapat syafaat nanti. Itu nama orangnya, ya. Terus kata si itu. Kata si hamba, namanya juga bukan, cuma namanya Michael Jackson, umpama. Emang ada ulama namanya Michael Jackson? Nggak ada. Masih nggak ada juga. Udah, berarti ini orang yang emang gak demen sama ulama nih berarti nih, ya. Iya. Akhirnya apa? Kata Allah. Tahu nasabnya atau nasabnya dah. Nasabnya mungkin dulu engkong kita atau uyut-uyut kita nih, mungkin ada orang baik, orang ulama mungkin ya. Sekarang kita bejat dan lain sebagainya. Tapi orang dulunya itu entah apa siapanya itu orang baik, itu masih dapat syafaat Pak. Begitu. Ya, atau nasabnya nasab orang alim. Begitu. Maka katanya, kagak, saya mau bukan keturunan orang ulama, bukan, saya mah keturunan bajingan, pantes. Gitu, ya kan? Lalu apa? Allah berfirman lagi nih kepada malaikat, malaikat, tanyain olehmu akan dia, adakah ia cinta akan laki-laki yang cinta ia akan orang alim. Misalnya gini, si Jaid demen sama ulama, tapi si Umar ini gak demen sama ulama, tapi si Umar demen sama si Jaid, bergaul. Ini masih dapat syafaat Pak. Itu enaknya sama ulama Pak. Masya Allah berkahnya, ya.
Iya, begitu. Maka katanya bahkan, waduh, kebenar, emang bener-bener ini hamba Allah bener-bener. Itu juga kagak punya teman sama teman yang demen ulama kagak ada, cuma bergaul bajingan semuanya. Jadi teman-temannya juga kagak demen sama ulama kagak ada. Waduh, bener-bener ini ya. Gitu. Maka berfirmanlah ya Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, gitu ya. Oh gini Pak, bukan itu. Jadi maka kata-kata si hamba itu, oh iya, saya memang tidak suka dengan ulama, tapi saya bergaul, saya punya teman, dengan teman saya itu suka kepada ulama. Maka berfirman Allah kepada malaikat Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, bawa olehmu akan dia masuk ke dalam surga. Tuh Pak. Jadi bergaul dengan orang yang cinta kepada ulama itu bisa menjadikan syafaat nantinya. Begitu apa? Kalau bisa bergaulnya sama orang-orang alim terus Pak, enak. Seperti saya katakan kemarin, ibadah kita itu bagaikan rambutan penting. Begitu nih Mas cerita itu tuh begini ceritanya. Begitu, insya Allah nanti kita bahagia begitu ya. Kayak enak tuh Pak, enak duduknya di majlis-majlis talim itu, enak itu seperti itu. Makanya Rasul mengatakan bahwa siapa yang ingin mencapai kebahagiaan tapi ia benci kepada ulama, maka tidak akan tercapai kebahagiaan tersebut. Begitu ya. Gitu. Tuh yang pertama. Jadi cinta kepada ulama ya. Selanjutnya cinta kepada umaro nih. Kalau cinta kepada umaro, barang siapa yang meremehkan penguasa, maka dunianya pasti akan rugi. Karena gini, emang dia lagi berkuasa, mau lu demen atau tidak, yang namanya orang lagi berkuasa memegang kekuasaan mutlak. Kita ngomong macam-macam Pak, dibendek gitu Pak. Iya. Jangan kata kita ngomong macam-macam Pak, kita ngusut orang korupsi aja dikenain sanksi kita. Coba lihat orang Cirebon, iya, ya kan? Padahal dia bukan dia korupsi, tapi dia mau membongkar korupsinya pejabat, dia yang dipenjarain. Bener nggak? Itu cuma ngotak-ngatik. Makanya kalau bisa nggak punya kekuatan jangan ngotak-ngatik Pak, biarin aja. Biarin aja udah, nggak punya kekuatan otak ngatik tuh kan. Ya itu biarin aja dah gitu ya, biarin aja dah gitu ya. Nah selanjutnya, manistahaba bil jironi khosirul manafi'ah, barang siapa yang menjauhi tetangganya tentu akan jauh dari pertolongan. Ini mah sudah logis Pak. Coba jajal aja kalau misalnya kita hidup sendiri, kita tidak mau bermasyarakat, kita ama tetangga bawaannya enak aja, ya ngeliat tetangga bawaannya kagak demen aja, ya siap-siap Pak. Kalau mati kagak ada yang gotong. Emang bisa begitu? Iya kan? Makanya bergaul, bertetangga itu harus ramah, harus baik begitu, ya. Iya, jangan lagi ada kata ketua, jangan lagi ada maunya doang katanya. Begitu ya. Begitu. Itu Pak, hukum alam itu begitu Pak. Coba boleh kita rasakan Pak. Kita rasakan Pak ya. Kalau kita sama tetangga kagak akur, kita sama tetangga kagak mau saling sapa, ya kan? Siap-siap kita menderita. Gitu. Ya. Yang ketiga. Yang keempat, wa man istahabba bil aqribai khosirul mawadah. Siapa yang meremehkan kekeluargaan, jelas ia tidak akan memperoleh kasih sayang. Kita meremehkan keluarga gua mah umpamanya dia sukses, umpama keluarga gua mah kolot, susah diajak musyawarah, tinggalin ujung-ujungnya. Begitu ditinggalin, lama-lamanya namanya manusia, kehidupan itu berputar Pak. Enggak selamanya kita ada di atas, pasti suatu saat kita akan ada di bawah, ya kan? Pasti suatu saat kita akan di bawah.
Begitu keluarga yang kita dulunya kita kucilkan, kita tidak sanjung karena emang pendidikannya rendah dan lain sebagainya, kita wah cemen ini sama keluarga gua, begitu umpamanya nih, ya kan? Dia merasa jaya dengan sendirinya. Begitu terjadi sesuatu jelek dari di bawah, ditawain kita sama saudara-saudara kita yang sekolah lulusan SD, ya rasain lu, tinggi-tinggi lu makan tuh, coba makan kuyuk. enak makan kuyuk. Habis. Bener gak? Iya, jadi kalau mau saudara Pak, dia mau jabatan apa kek saudara kita, akuin dia saudara kita. Hati dia tukang tani, hati dia tukang minta-minta, hati dia tukang pulung. Kalau emang dia saudara kita, akuin dia saudara kita. Jangan mentang-mentang itu saudara kita tukang minta-minta, kita wah bukan saudara gue itu mah, rusak kita Pak nanti. Rusak kita nanti, ya. Makanya kalau bisa emang saudara kita tukang minta-minta, tolongin harusnya. Ini maka agak goge itu agak diakuin malah. Ini rusak nanti kasih sayang tuh akan hilang Pak, akan hilang, ya. Ini boleh kita jajal, boleh kita coba kalau percaya, begitu ya. Iya. Terus yang kelima, kata Rasul, wa man istahaffa bi ahlihi khasirati bal ma'izati, siapa yang meretakkan hubungan kekeluargaan, ia akan hina penghidupannya, ya. Ingat, kalau retak keluarga kita, hubungan kekeluargaan kita, siap-siap hina Pak kita. Kalaupun kita tidak hina di dalam keluarga kita, tapi kita bisa hina di mata orang-orang lain. Oh dia begitu keluarganya acak-acul tuh, bisa begitu Pak, hina akhirnya nantinya, ya. Iya, makanya dengan pengajian ini Pak, Allah itu sukanya kepada kita, ya kan? Sukanya Allah itu kepada kita kalau kita saling menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong, saling membantu, saling mengayomi. Itu Allah demen Pak, ya kan? Hati ibadah kita itu masih belentang-belentong, tapi kalau itu sudah kita terapkan, insya Allah Allah suka kepada kita. Tapi kalaupun ibadah kita itu rajin, hebat, ngajinya hebat, jamaahnya rajin, tapi kalau misalnya sama keluarga, saudara masih saling gontokan, saling cacian, hinaan, Allah tidak suka. Makanya hadis Rasul mengatakan, ennama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk membenarkan ibadah, bukan Pak, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Begitu. Makanya ya emang kita tahu kita ini bukan orang pintar, kita tahu bahwa kita ini bukan orang alim, kita tahu kita ini bukan orang soleh. Tapi kalau misalnya akhlak yang kita kedepankan, insya Allah banyak orang sayang, banyak orang cinta, banyak orang yang menghormat. Tapi kalaupun kita pintar, kita banyak ilmu, kita rajin ibadah, tapi bukan akhlak yang kita kedepankan, siap-siap diremehkan, dicaci, dan dihina orang. Begitu Pak, ya. Ini saya rasa cukup dan ya. Paham kan ini? Paham ya? Paham ya? Paham. Ayo Pak, akhlak. Ya. Dan juga perbuatan baik kepada siapa saja. Kalau mau berbuat baik, jangan begini Pak. Hanya nih nilai keimanan itu begini Pak. Nilai keimanan, kalau kita berbuat baik dengan orang baik, itu gampang Pak. Nilai keimanan kita itu 0,5. Tapi kalau misalnya kita berbuat baik kepada, atau kita memaafkan, atau bahkan kita yang minta maaf kepada orang yang jahat kepada kita, ini nilainya 100% Pak. Keimanan kita 100. Karena susah Pak. Susah kita memaafkan orang yang mau membunuh kita, mencaci kita. Susah itu, perbuatan itu susah. Saya aja baru bisa ngomong doang. Jalan itu yang paling berat Pak. Kalau berbuat baik sama orang baik Pak, gampang Pak.
gampang. Oh dia berbuat baik, oh iya kita itu gampang. Coba kita berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, kepada orang yang menghina kita, kepada orang yang menghujat kita. Kita berbuat baik kepadanya. Oh ini nilai paling tinggi, keimanan. Nah, ini yang harus kita pelajari, yang harus kita belajar, karena disitulah nilai keimanan. Begitu, nilai keimanan itu di situ. Kalau yang namanya ibadah itu pelajaran. Buahnya ibadah itu amal perbuatan itu buahnya ibadah. Begitu. Hati ibadahnya rajin banget, buahnya busuk banget. Jangan dimakan Pak, kelolodan. Lah, pohon misalnya gini, ada pohon mangga, pohonnya cakep, pohon cakep. Cuman begitu berbuah busuk Pak. Yang begitu, jangan didiemin, potong Pak. Bang. Hati pohonnya jelek, tapi berbuahnya cakep. Wah, rawat yang begitu. Paham nggak? Paham nggak nih? Hati ibadahnya kurang bagus, tapi akhlaknya bagus, tabiatnya cakep, ya kan? Menyayangi, menghormati, mengasihi, kadang-kadang memaafkan orang-orang yang salah. Nah, ini piaranya begini. Ada beneran saya ditebang. Bang nggak ada buahnya. Ya, ini belajar hidup kita nih, belajar hidup supaya kita bahagia Pak. Pasti Pak, saya yakin ini kalau kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah Pak, kebahagiaan Pak, kebahagiaan yang akan kita raih. Begitu Pak ya. Makanya saya sering katakan ibadah tidak ngejamin. Begitu, ini salah paham lagi. Tidak ibadah kagak ngejamin. Masa gua kan diperintahin sholat sama Allah, kok kagak ngejamin sih? Lah emang sholat ngejamin apa? Enggak Pak. Sholat ngejamin kebahagiaan kagak. Ujung-ujung cuman yang nggak sholat, wah berarti mendingan gua dong. Wah, salah juga. Salah juga kalau begitu. Salah juga. Lalu bagaimana belajarnya? Kalau kerjain, ya kan? Jadi kerjain aja, nanti rubah polanya, begitu, insya Allah bahagia, gitu ya. Iya, saya rasa cukup nih ya. Ada yang kurang paham? Paham ya? Paham, itu jelas banget ini, paham ya. Iya, Pak. Insya Allah Pak, nggak perlu kita begini, nggak perlu kita begini. Pokoknya ada apapun peka, gitu. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Gitu ya. Karena emang yang Allah mau tuh itu Pak. Makanya kita supaya itu terjadi kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, Allah kasih kita titipin agama. Tuh agama masih kurang juga. Kenapa? Karena orang-orang non muslim juga beragama, banyak punya kasih sayang, toleransi dan lain sebagainya. Nah makanya dikuatkan lagi, Allah perintahkan kita sholat supaya apa? Membedakan daripada agama-agama yang lain. Begitu namanya ketauhidan. Agama intinya hubu, sholat intinya salam, saling mencintai, saling menyayangi. Insya Allah bahagia. Dihargai, dihormati, disegani, dan disayang oleh saudara, bahkan disayang oleh Allah. Itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan ya. Walaupun belum bisa sepenuhnya, tapi sedikit demi sedikit. Karena saya juga masih belajar. Ya saya juga masih belajar tentang itunya. Kalau keterangan-keterangannya saya tahu, cuman belajarnya susah. Jadi kalau bisa lagi belajar, pas lagi belajar, pengen menyayangi, pengen tidak mendengar omongan orang, tapi tiba-tiba datang omongan begitu, waduh. Kita mau marah, bagaimana kita nggak marah, enak juga ya. Itulah pelajaran Pak di situ Pak. Ya, makanya nanti masuk bab sabar, bab syukur dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita telah ada pelajari. Dan itu saja. Ya. Sebelum kita itu mari sama-sama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bertauhid, Allah kuatkan iman, Islam serta ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan juga Allah bimbing kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, baik yang dekat ataupun yang jauh.
sembuh dan juga kita bisa menerapkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan, kita bisa mengamalkan amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qulna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaina wa biyadu basun sallallahu alaihi wa amin bi rahmatillahi wa garami. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal imani wal yaqini wal hidayah. Amman nawartal arda binuri syamsi wal qamari abadan abada. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard Ya Zal Jalali wal Ikram Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pindahkanlah kami dan orang-orang mukmin, khususan jamaah Majlis Taklim Darul Surur, dari kedukaan kepada kebahagiaan ya Allah, dari yang tadinya menjadi ahli neraka kepada ahli surga ya Allah, dari yang tadinya ahli ajab menjadi ahli rahmat ya Allah, dari dosa, dari yang punya dosa menjadi ampunanmu ya Allah, dari yang tadinya perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik, dan dari yang tadinya takut menjadi rasa aman, dan dari yang fakir menjadi yang kaya ya Allah, dari yang tadinya hina menjadi mulia, dari yang sempit menjadi yang lapang, dari yang tadinya jahat menjadi kebaikan ya Allah, dari yang tadinya sulit menjadi mudah ya Allah, dari yang tadinya berpaling menjadi menghadap yang bersungguh-sungguh, dan dari yang sakit menjadi sembuh ya Allah, dari yang munkar menjadi keridhoanmu ya Allah, dari yang tadinya lalai menjadi beribadah, dari yang tadinya enggan menjadi kesungguhan, dari yang terhalang menjadi yang tertolong, dari yang bid'ah menjadi yang sunnah, dari yang ketidakadilan menjadi yang adil. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha Penolong. Tolonglah kami atas agama kami ya Allah di dalam dunia, dan pada dunia kami dengan ketakwaan ya Allah, dan pada ketakwaan kami dengan beramal, dan pada beramal kami dengan pertolongan, dan pada semuanya itu dengan kelembutan-Mu ya Allah, yang dapat mendatangkan keridhoan-Mu, yang dapat menghantarkan ke surga-Mu, yang disertai dengan memandang Zat-Mu yang mulia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, wahai Tuhan kami, wahai penolong kami, wahai Zat yang paling mulia di antara yang mulia, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Zat yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang Maha memiliki segala pemberian yang agung. Kami memohon ampunan kepada-Mu ya Allah, Zat yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Hidup dan yang Maha berdiri sendiri. Dan kami bertaubat kepada-Mu ya Allah, wahai Zat yang Maha penerima taubat. Ya Allah ya Rabb, kami mohon taufik kepada-Mu untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau sukai, dan kami berserah diri kepada-Mu ya Allah, dan kami berbaik sangka kepada-Mu, dan kami tidak bergantung kepada selain Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, wahai Zat yang Maha lembut, wahai Zat yang Maha pemberi rizki, Engkau yang Maha pengasih, Engkau yang Maha kuat, Engkau yang Maha kokoh. Kami memohon
memohon kepadamu penghambaan kami semata-mata hanya kepadamu ya Allah, tenggelam dalam beribadah kepadamu, dan kami mohon kelembutan yang sempurna dari sisi-Mu ya Allah, dan rezeki yang luas, yang menyenangkan, yang mensejahterakan kami baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Kami juga memohon umur yang panjang di dalam beramal dan perbuatan soleh kepadamu ya Allah, dengan penuh keimanan dan keyakinan, dan senantiasa berpegang dengan kebenaran dan agamamu ya Allah, dan dengan keagungan dan kemuliaan yang tiada batas dan tiada akhir, yang tiada dinodai oleh kesombongan dan tidak pula dengan keangkuhan dan kerusakan. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha dekat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah Zat yang maha pemurah. Sucikanlah hati kami ya Allah dari dosa-dosa yang samar, dan berikanlah kepada kami akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah Zat yang maha pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan juga dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan segala sesuatu, dengan kekuasaan atas segala sesuatu. Ampunilah bagi kami ya Allah akan segala sesuatu, dan janganlah Engkau tanyakan pada kami dari sesuatu. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya ampunan-Mu sangat kami harapkan, karena sesungguhnya rahmat-Mu lebih luas daripada dosa kami ya Allah. Ya Allah, kalau memang kami tidak mampu mencapai rahmat-Mu, maka hendaklah rahmat-Mu itu yang mencapai kami, karena rahmat-Mu lebih luas daripada segala sesuatu. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang maha pengabul doa. Kabulkanlah doa-doa kami, karena tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan-Mu, dan hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma finna wala minna wala ma'ana wala mayyatba'una. Sekian wala matuda wala mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asina kibatana fi umuri kulliha, wa ajirna min dunya wa jabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la